Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. 6 kantong kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Di awal tahun 2023 ini, kita mendapatkan informasi yang sudah dirilis oleh berbagai media online, yakni berkaitan dengan kantong-kantong kemiskinan di Nusa Tenggara Timur berdasarkan data BPS tahun 2022. Nah, apakah daerah saudara-saudara termasuk kantong-kantong kemiskinan itu? Mari kita simak. Ada 6 kantong kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama adalah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten TTS. Menurut data BPS, ada 120.000 lebih jiwa miskin atau 25,45% dari jumlah penduduk di Kabupaten TTS. Karena itu Kabupaten TTS menempati urutan yang pertama kabupaten miskin di NTT. Lalu yang kedua adalah Kabupaten Sumba Barat Daya. Di kabupaten ini ada 98.000 lebih penduduk miskin atau 27,16% dari jumlah penduduk. Yang ketiga adalah Kabupaten Kupang. Di kabupaten ini ada 88.000 lebih penduduk miskin dari 400.000 lebih jumlah penduduknya. Yang keempat, Kabupaten Sumba Timur. Ada 75.000 lebih jiwa yang miskin dari 28,22%. Yang kelima adalah Kabupaten Manggarai Timur. Di kabupaten ini ada sekitar 74.000 lebih penduduk miskin atau 25,53% dari jumlah penduduknya. Dan yang keenam adalah Kabupaten Manggarai. Di kabupaten ini ada 69.000 lebih penduduk miskin atau 19,84%. Nah, 6 daerah ini menurut rilis media adalah daerah-daerah yang konsisten mempertahankan posisinya sebagai kantong-kantong kemiskinan di NTT sejak tahun 2011. Artinya bahwa ada konsistensi menjadi kantong-kantong kemiskinan di NTT dari urutan pertama sampai dengan urutan ke-6. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita maknai dari fakta ini? Saya berikan beberapa perspektif. Yang pertama, apakah kita sadar dan mengakui bahwa kita miskin? Nah, ini persoalan penting. Karena acap kali walaupun kita tinggal di kantong-kantong kemiskinan, tetapi kita tidak merasa bahwa kita miskin. Kita mungkin merasa bahwa itu hanya data-data BPS saja. Faktanya, warganya tidak miskin. Nah, lalu berkembang istilah biar miskin asal sombong. Ya, ini memang menjadi suatu istilah yang sempat tren di NTT. Ya, apapun kemiskinan itu tidak soal, yang penting bisa sombong. Itu yang pertama. Apakah kita sadar bahwa kita miskin? Yang kedua, dari data-data ini itu sebenarnya menjelaskan bahwa negara melalui pemerintah yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengurus rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, belum bekerja secara optimal dan maksimal. Buktinya adalah masih banyak warga yang miskin. Pertanyaannya adalah, apa kerja pemerintah selama ini? Atau intervensi macam manakah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap fakta kemiskinan di daerah-daerah ini? Ya. Kadang-kadang pemerintah kita masih terlalu berpikir in the box, melakukan hal-hal yang rutin, hal-hal yang biasa. Padahal
dengan berbagai fasilitas, kekuasaan dan jabatan yang mereka miliki, mereka seharusnya bisa melakukan tindakan-tindakan out of the box demi mengentaskan kemiskinan itu. Nah, terobosan-terobosan out of the box ini yang kelihatan masih kurang di NTT. Kadang-kadang setelah orang berkuasa, mereka menikmati kekuasaan itu, merasa nyaman dengan kekuasaan itu, tidak mau tahu dengan situasi masyarakat. Akhirnya apa? Periode berganti, rezim berganti, fakta kemiskinan itu tetap ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemiskinan di NTT seringkali dipolitisasi. Ya. Kita tentu sering mendengar ya menjelang acara atau hajatan politik, orang berkampanye menyampaikan janji-janji politik bahwa kalau saya terpilih saya akan mengentaskan kemiskinan, saya akan mengurangi penduduk miskin, saya akan melakukan banyak hal agar warga terbebas dari belenggu kemiskinan. Tetapi setelah mereka terpilih menjadi penguasa, menjadi pejabat, kadang-kadang mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Justru mereka menikmati kekuasaan itu, bahkan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kroni-kroninya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya. Akhirnya janji itu tinggal janji dan masyarakat seringkali di PHP. Ya. Itulah akibat dari kemiskinan dipolitisasi setiap 5 tahun. Yang keempat, saudara-saudara, kemiskinan di NTT adalah kemiskinan yang akut, kemiskinan kronis. Ini adalah kemiskinan yang struktural. Jadi memang tidak fair kalau kita hanya menyalahkan pemerintah, lalu masyarakat tidak berbenah, tidak mengubah dirinya sendiri. Tetapi pemerintah memiliki peran yang penting untuk mengentaskan kemiskinan itu. Karena pemerintah diberi kekuasaan dengan segala sumber daya, sumber dana untuk membawa masyarakat keluar dari kubangan kemiskinan. Karena itu memang penting bagi masyarakat, penting bagi rakyat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang pro rakyat, yang peduli pada rakyat, yang mau berjuang bersama rakyat keluar dari lilitan kemiskinan. Dan itu tidak hanya narasi saja, atau tidak hanya orasi saja, tetapi merupakan menjadi aksi dari program-program yang mereka desain ketika terpilih sebagai pemimpin. Nah, ini adalah pekerjaan rumah bagi rakyat NTT, rakyat di daerah kantong-kantong kemiskinan ini, agar sadar dan harus berani melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang mau berjuang dan bekerja untuk rakyat, tidak hanya indah di narasi, tetapi berani pasang badan untuk beraksi, bersaksi, mengentaskan kemiskinan, membawa rakyat keluar dari belenggu itu. Oke, saudara-saudara, mengupas tentang kemiskinan di NTT tentu tidak bisa selesai dalam durasi yang singkat. Tapi yang penting adalah bahwa kita sadar bahwa kita miskin, kita sadar bahwa pemerintah belum melakukan banyak hal untuk membawa masyarakat keluar dari kemiskinan itu, dan kita perlu meyakini diri kita untuk terus berjuang, terus melakukan aksi-aksi kolaboratif bersama dengan pemerintah untuk membawa NTT keluar dari belenggu kemiskinan. Terima kasih sudah menyimak perspektif Isidorus Lilir Jawa. Salam sehat dan Tuhan memberkati.